Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 BDK Denpasar yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Helen Helda Prastika dari MTS Insan Mulia Bali, Bapak Zakaria Latif dari Min 1 Alor, Ibu Indri Aryani Inadayan dari Man 1 Flores Timur, dan Ibu Mudrikati dari MANW Narmada. Masuk ke latar belakang mengapa penting memahami model-model pembelajaran. Paradigma pembelajaran di sekolah mengalami pergeseran dari paradigma teacher-oriented ke student-oriented. Peran guru bergeser dari menentukan apa yang akan dipelajari peserta didik ke bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pentingnya belajar aktif berarti mengubah pola pembelajaran guru yang selalu memberikan informasi dan sumber pengetahuan bagi peserta didik. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mempunyai langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Dan yang kedua adalah TIPEK, yaitu kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau materi pengetahuan. TIPEK ini mempunyai beberapa contoh, di antaranya Mentimeter, Quizzes, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex, dan masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke TIPEK, berikut adalah kerangka TIPEK dan komponen pengetahuan. Dari kerangka ini, kita dapat menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teknologi knowledge, yaitu pengetahuan tentang berbagai teknologi dari mulai teknologi rendah, seperti pensil dan kertas, ke teknologi digital, seperti internet, video, interaktif whiteboard, dan program software. Selanjutnya, content knowledge, yaitu pengetahuan tentang materi keilmiah yang akan dibelajarkan atau diajarkan, menurut Misra dan Kohler pada tahun 2016. Maka seorang guru harus mengetahui tentang konten pengetahuan yang akan mereka ajarkan. Selanjutnya adalah pedagogical knowledge, yaitu berhubungan dengan metode dan proses mengajar dan termasuk pengetahuan dalam manajemen kelas, RPP, dan belajar siswa. Selanjutnya ada pedagogical content knowledge, yaitu perpaduan antara konten dan pedagogi dengan tujuan untuk mengembangkan praktek mengajar suatu konten yang lebih baik. Selanjutnya, technological content knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana teknologi bisa menciptakan representasi yang baru untuk konten yang spesifik. Dan yang terakhir, technological pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana berbagai teknologi bisa digunakan dalam mengajar dan untuk memahami bahwa penggunaan teknologi dapat merubah cara guru mengajar. Dari keenam ini akan kita sebut sebagai TIPEK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Model-model pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Discovery Learning, yang kedua Project Based Learning, yang ketiga Problem Based Learning, dan yang terakhir adalah Inquiry Learning. Pada kali ini kami akan menjelaskan satu model pembelajaran yaitu Problem Based Learning berikut dengan contohnya. Baik, saya akan menyampaikan sintaks atau langkah-langkah dari Problem Based Learning. Langkah yang pertama klarifikasi masalah, yang kedua organisasi belajar, yang ketiga penyelidikan individu atau kelompok, yang keempat pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, yang kelima analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pada langkah yang pertama klarifikasi masalah, anak disajikan fenomena atau kejadian yang mengandung masalah dengan mengajak siswa mengamati fenomena baik langsung maupun tidak langsung melalui video, gambar, teks, atau fenomena real. Dari kegiatan ini siswa diminta untuk menetapkan masalah atau pengetahuan yang belum dan ingin diketahui. Langkah yang kedua, organisasi belajar, guru memfasilitasi peserta didik
dengan mengidentifikasi apa yang perlu mereka ketahui dan apa yang perlu mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi. Dalam hal ini, siswa berbagi peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang ketiga, penyelidikan individual atau kelompok. Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data berupa pengetahuan, konsep, atau teori melalui berbagai macam cara. Nah, kita dapat menerapkan TIPEK di sini dengan cara-cara yang terbaru. Misalnya siswa mendownload dari Google, siswa mencari lewat internet, dan sebagainya. Dan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Langkah yang keempat, pengembangan dan penilaian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah. Kemudian peserta didik menyusun laporan secara tertulis maupun bisa dalam bentuk PowerPoint slide untuk nanti dipresentasikan pada langkah yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, untuk presentasinya ini kita bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru seperti Focus Screen, sehingga guru membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Selanjutnya, format perancangan penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA kelas 7 pada materi klasifikasi makhluk hidup. KD 3.2 menganalisis pengelompokan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. KD 4.2 menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, menganalisis makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya, membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Dan terakhir, mempresentasikan hasil pengamatan dalam bentuk learning journal dan mempresentasikannya menggunakan PowerPoint. Adapun tema yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran based learning dengan pendekatan saintifik, TIPEK, dan learning journal, peserta didik mampu menganalisis makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasinya berdasarkan pengamatan secara kritis, kreatif, dan kolaborasi dengan kerjasama dan tanggung jawab yang baik, penuh rasa cinta dan tanah air. Kemudian, perancangan penerapan model pembelajaran problem based learning. Sintak yang pertama itu orientasi peserta didik terhadap masalah. Di sini peserta didik mengamati video yang diberikan oleh guru tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini peserta didik dimotivasikan untuk bertanya mengenai video yang diberikan. Nah, sintak yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Di sini peserta didik membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 3 orang. Masing-masing kelompok itu diberi LKS, kemudian masing-masing kelompok itu mencari referensi tentang makhluk hidup, entah itu di buku, di internet, atau di jurnal. Kemudian, sintak yang ketiga membimbing penyelidikan individu. Di sini peserta didik melakukan pengamatan dengan kelompoknya masing-masing tentang makhluk hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian melalui pengamatan yang dilakukan, peserta didik mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian mendiskusi dengan kelompok untuk menjawab LKS dengan bimbingan guru. Kemudian sintak yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik menyajikan dalam laporan tertulis yang dikemas menggunakan PowerPoint, pembahasan tentang hasil temuannya dan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemudian dapat dipresentasikan dalam bentuk video. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi. Di sini peserta didik menganalisis informasi yang didapatkan dan mendiskusikannya dengan seluruh anggota kelompok dan mencatat hasil dari semua kelompok. Kemudian, peserta didik memeriksa kebenaran data lembar kerja yang didapatkan dari hasil pengamatan dengan referensi yang diambil dari buku atau di internet atau dari video yang diberikan oleh guru. Kemudian, penilaian pembelajaran.
Teknis penilaiannya itu ada penilaian kognitif dengan jenis penilaian tes tulis, bentuk instrumennya itu soal. Penilaian afektif dan psikomotorik, yakni dengan jenis penilaian observasi, bentuk instrumennya itu lembar pengamatan keterampilan pada saat diskusi maupun presentasi. Adapun penilaian, rubrik penilaian, aspek yang diamati, aspek keterampilan dan aspek sikap. Di sini aspek keterampilan yaitu melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti, melakukan diskusi sesuai instruksi, mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan benar. Aspek sikap, ini bekerja sama saat diskusi, percaya diri dalam menuangkan ide dan pikiran, serta menghargai pendapat orang lain. Di sini ada 4, amat baik, baik, cukup, dan kurang. Baik, simpulan dari presentasi kami, pembelajaran model TIPEK mampu mengembangkan kompetensi guru dan siswa dengan merancang pembelajaran berbasis teknologi dengan menerapkan learning journal. Implementasi TIPEK juga dapat didukung dengan model-model pembelajaran, salah satunya adalah problem-based learning. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.